Saudara-saudari sahabat INK, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang membutuhkan bahan sermon ini dapat mengunduhnya pada kolom deskripsi. Kami kembali mengingatkan untuk menyukai, membagikan, serta mensubscribe agar mengembangkan pelayanan pada channel ini. Terima kasih. Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah minggu pada tanggal 22 Agustus 2021, yaitu minggu ke-12 setelah Trinitatis, di bawah terang topik Orang Benar di Mata Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan 18. Inilah firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan menjadi Raja Israel untuk menggantikan Raja Saul. Dalam perjalanannya, Daud meninggalkan padang pengembalaan menjadi seorang prajurit kerajaan yang gagah perkasa. Tanpa celah, dia memimpin tentara Israel. Kemenangan demi kemenangan diperolehnya. Karena kecemburuan Raja Saul, nyawa Daud menjadi terancam. Pelarian demi pelarian dijalani oleh Daud. Bahkan berpura-pura gila pun dilakoninya agar ia selamat dari bahaya dan maut. Dalam Mazmur 34 ini dituliskan bahwa konteksnya adalah ketika Daud berpura-pura gila di depan Abimelek. Mari kita bandingkan dengan 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai dengan 15. Dalam 1 Samuel ini dijelaskan bahwa Saul berusaha membunuhnya sehingga Daud harus melarikan diri ke Gad. Namun kehadirannya di Gad pun diketahui oleh Raja Gad, yaitu Akis, nama yang sebenarnya, atau bisa dikatakan Abimelek, yaitu jabatannya, yang artinya ayah dari raja. Lengkap sudah kesulitan yang dihadapi Daud. Lari dari Saul yang berusaha membunuhnya, berpisah dari Yonatan sahabat karibnya, dan berjumpa dengan Akhis yang membenci Daud karena telah membunuh Goliat. Karena itu tidak heran jika Daud merasa gentar, malu, tertindas, dan sesak. Ia merasa terjepit dan tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan selain Tuhan Allahnya. Karena itu, Daud berseru-seru kepada Tuhan. Memang benar pernyataan Daud dalam ayat 20 yang mengatakan kemalangan orang benar banyak. Artinya menjadi orang benar tidak selalu mulus jalannya. Menjadi orang benar bisa membuat orang lain memusuhinya. Ketika kebenaran itu dirasakan menghambat atau merugikan seseorang atau merugikan kelompok orang lain. Mazmur Daud ini mengajak orang untuk menyadari konsekuensi menjadi orang benar.
namun bukan dalam nada putus asa, melainkan tetap penuh pengharapan. Sekalipun kemalangan orang benar banyak, Daud mengingatkan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tetapi kemalangan tidak bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk berhenti menjadi orang benar. Kemalangan tidak boleh dijadikan dasar untuk melakukan hal yang tidak benar. Walaupun kemalangan adalah kenyataan yang harus dihadapi, tetapi menjadi orang benar tetap harus dilakukan. Yang pertama, jaga lidah dan bibir. Mengenai hal ini nampaknya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Memang bibir dan lidah adalah awal dari perseteruan kepada sesama. Sepanas-panasnya hati, jika kita mampu mengontrol lidah dan bibir kita, tentunya perseteruan tidak akan terjadi. Melalui mulut, kita mampu menyulut emosi seseorang. Kita mampu menumbuhkan dendam di hati orang lain. Mulut juga mampu membalikkan kebaikan menjadi kejahatan atau kejahatan menjadi kebaikan, kebenaran menjadi kebohongan, dan lain sebagainya. Mari kita hitung ada 24 jam dalam satu hari. Telinga kita ada 2, tetapi mulut kita hanya 1. Dalam 24 jam tersebut, berapa jamkah telinga kita pergunakan untuk mendengar keluhan orang lain? Dan berapa jam mulut kita gunakan untuk membicarakan orang lain? Nampaknya 80% orang akan lebih banyak menggunakan mulutnya di dalam satu hari dibanding telinganya untuk mendengar. Belum lagi ucapan kita yang ingin membela diri sendiri dan lain sebagainya. Uniknya, ketika kita mendengar cacian dari orang lain, kita membalaskan dengan cacian 3 kali lipat. Tidak ada yang pernah impas membalaskannya. Misalkan menerima 1 kali cacian, lalu kita membalas 1 kali cacian. Tidak ada yang demikian. Bahkan, sepasang suami dan istri ketika mereka berdebat dalam emosi, maka akan keluar cacian kepada pasangannya. Istri akan menjawab-jawab ketika suami berbicara, atau ketika istri berbicara suami akan menjawab-jawabnya. Maka sampai kapan perseteruan akan berakhir? Tidak akan pernah. Tetapi jika salah satu dari antara mereka mendengarkan, maka semua akan terselesaikan dengan damai. Nampaknya ada kepuasan sendiri ketika kita membalaskan seseorang, walaupun hanya melalui mulut atau kata-kata. Kita tidak menyadari bahwa caci maki yang kita keluarkan akan membuat luka di hati orang lain. Pada suatu hari datanglah seorang wanita menemui seorang yang bijak. Ia berkata, "Guru, saya menyesal telah memakai lidah saya untuk berkata bohong. Semua orang sekarang tidak menyukai saya lagi. Saya ingin memperbaiki keadaan supaya mereka memaafkan saya dan merubah penilaian mereka atas saya. Apa yang harus saya lakukan?" Lalu orang bijak itu berkata, "Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah pergi ke kamarmu. Ambil bantal di atas tempat tidurmu. Bawalah bantal itu ke atas gedung yang paling tinggi di kota dan naiklah ke atas tingkat-tingkatnya yang paling tertinggi. Sampai di sana, bukalah bantalmu dan biarkan bulu-bulu ayam dan kapas yang ada di dalamnya tertiup angin." Si wanita mengikuti apa yang diperintahkan orang bijak. Setelah selesai, ia pulang menemui orang bijak tersebut dengan wajah yang sangat cerah. "Saya sudah melakukan apa yang guru katakan. Sekarang apakah mereka sudah memaafkanku dan nama baikku sudah dibersihkan?" Lalu orang bijak itu berkata, "Oh, tugasmu belum selesai.
supaya orang merubah penilaian mereka atasmu dan menerimamu kembali, maka sekarang pergi lagi dan pungut semua bulu ayam serta kapas yang sudah ditiupkan oleh angin," kata orang bijak tersebut. Yang kedua, berbuatlah baik. Dalam pandangan iman Kristen, kita meyakini bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Maka seharusnya umat yang percaya tidak lagi terkejut atau heran, atau mungkin bingung jika dunia ini penuh dengan kejahatan. Setiap detik, kita melihat tindak kejahatan. Bukan melulu melalui realitas kehidupan, bahkan di dalam rumah pun, kita disajikan dengan banyak tindakan kejahatan melalui film atau drama di televisi. Anehnya, jika di dalam film ada peran yang begitu baik, sekalipun dia menerima banyak kejahatan, justru kita yang paling ganas untuk membalaskan kejahatan tersebut. Lihat bagaimana kejahatan yang ditampilkan tersebut mempengaruhi ribuan orang penonton. Ini adalah sebuah gambaran bahwa ketika kita berbuat satu hal yang jahat, bukan hanya kita yang berbuat dosa, tetapi orang-orang di sekitar kita pun ikut terjerumus ke dalam dosa, sebab iman mereka telah tersandung. Itu sebabnya pemazmur mengajak untuk benar-benar menjauhi diri dari kejahatan. Artinya, bukan saja berbuat kejahatan yang berdosa, mendekati kejahatan itu pun adalah sebuah dosa. Ajakan dilanjutkan kembali untuk berbuat baik. Jika sulit berbuat baik, setidak-tidaknya berusahalah untuk mengusahakan kedamaian. Menarik jika dalam epistel, Paulus merumuskan bahwa salah satu pengalaman pahit yang dialami oleh orang banyak adalah diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Pada saat peristiwa yang seperti itu terjadi, kita perlu mengingat nasihat Paulus di bagian ini. Yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Godaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan mungkin ada di dalam hati banyak orang. Kedagingan kita mudah memberontak tatkala diperlakukan secara tidak adil. Membalas dianggap sebagai solusi satu-satunya dan wajar untuk mendapatkan keadilan. Konsep seperti ini bertabrakan dengan ajaran Alkitab. Tuhan mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada musuh. Keluaran 23 ayat 4-5 dan Amos pasal 17 ayat 13, pasal 20 ayat 22. Tuhan Yesus sendiri bahkan secara eksplisit mengajak para pengikutnya untuk mengasihi, mendoakan, dan memberkati musuh-musuhnya. Matius 5 ayat 38-39, ayat 44-45, dan Lukas 6 ayat 29 dan ayat 35. Dia sendiri bahkan mempraktikkan hal ini di atas kayu salib. Lukas 23 ayat 34. Bagi sebagian orang, hal ini dipandang sebagai kelemahan dan kompromi terhadap ketidakadilan. Pembalasan adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan. Slogan "Turn Back Crime" sudah semakin akrab di telinga banyak orang. Keadilan diidentikan dengan pembalasan terhadap kejahatan. Walaupun demikian, kita tidak dibenarkan untuk mengambil hak Allah dalam membalaskan kejahatan. Murka Allah akan turun atas mereka yang berbuat jahat. Mazmur 34 ayat 17. Ini bukan sekedar harapan, melainkan kebenaran firman Tuhan. Ulangan 32 ayat 35. Hukum datang dari Dia, bukan dari kita. Kedua, berbuatlah baik kepada musuh. Epistel kita lebih spesifik menjabarkan tindakan untuk berbuat baik, memberi makan dan minum kepada musuh,
di sini merupakan sebuah ungkapan yang merujuk pada segala macam bentuk kebaikan. Ada banyak hal positif yang bisa dilakukan terhadap musuh, bukan hanya memberi makan dan minum. Paulus sebelumnya bahkan sudah menyinggung tentang memberkati orang yang menganiaya kita. Roma 12 ayat 14. Menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17-19. Hal ini mungkin sukar, namun lebih sukar lagi adalah menunjukkan kebaikan kepada lawan. Roma 12 ayat 20. Kita tidak hanya dituntut untuk secara pasif membiarkan sesuatu. Kita pun harus secara aktif melakukan sesuatu. Sikap membiarkan bisa jadi sekedar didorong oleh ketakutan atau ketidakpedulian terhadap musuh. Diperlukan kekuatan dan keberanian yang lebih besar untuk melakukan kebaikan terhadap lawan. Yang ketiga, perbuatlah yang benar agar Allah di pihak kita. Secara alamiah, kita terdorong untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tanpa alasan yang kuat dan tepat, sulit bagi kita untuk berani melakukan sesuatu yang berlainan dengan naluri dan kecenderungan kita. Adakah alasan untuk bertindak sebaliknya? Alasan yang paling kuat dan paling tepat adalah ajaran firman Tuhan. Amsal 25 ayat 22 mengatakan mengenai menumpukan bara api di atas kepala lawan. Cara terbaik untuk melawan kejahatan adalah dengan cara menumpukan bara api di atas kepala orang lain. Dalam Alkitab, bara api seringkali menyiratkan penghukuman ilahi. 2 Samuel 22 ayat 9 dan ayat 13. Ayub 41 ayat 20-21, Mazmur 18 ayat 9 dan 13, Amos pasal 6 ayat 27-29. Menumpukan bara api ke atas kepala orang mungkin berarti mendekatkan orang tersebut pada penghakiman ilahi. Dengan demikian, setiap orang yang teraniaya atau mendapatkan perilaku kejahatan tetap berbuat baik. Sebab dengan demikian kejahatan mereka semakin besar di hadapan Tuhan yang pada akhirnya akan mendapatkan hukuman dari Allah itu sendiri. Dengan demikian kita tetap pada bagian kita dan Allah tetap pada bagiannya. Kita tidak merampas hak Allah. Kebenaran itu tentu saja tidak boleh disalah tafsirkan seolah-olah tujuan kita membiarkan kejahatan dan membalasnya dengan kebaikan adalah untuk menyengsarakan orang lain. Tujuan kita adalah menaati perintah Allah. Ketaatan ini dilandaskan pada keyakinan kita terhadap keadilan dan kasih Allah. Dia tahu dan selalu mengambil keputusan yang terbaik. Cara terbaik bagi umat beriman dalam membalas kejahatan adalah dengan membawanya ke hadapan Tuhan itu sendiri. Tindakan Allah lah yang akan menghanguskan mereka. Tindakan Allah jugalah yang akan membenarkan orang percaya. Bukan kita yang menghukum orang jahat, dan bukan kita yang membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah lah yang berbuat demikian. Amin.